Baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, laporan keuangan dari Gereja Santo Fransiskus Poso Dedeng periode 1 Iya Januari benar. sampai dengan 31 Desember 2025. Berikut Iya, ini data mentahnya. Apakah data mentah bisa terlihat, Pak? iya, iya, agak kecil. Kalau ini Coba kasih besar sedikit. cukup, Pak? Iya, Oh ya, iya, pas, pas. oh ya. Iya, iya, sudah. Baik, ini semua data mentahnya dari yang pertama itu kolekte misa hari Minggu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian ada kolekte misa hari Iya. raya, di mana hari raya ini ada hari raya Paskah dan hari raya Hmm. Natal. Kemudian yang berikut itu ada kolekte ibadat Doresorio dari 5 KBG, ada KBG Cermin Kekudusan, Bintang Kejora, Pencinta Damai, KBG Bintang Rasul, Ratu Para Rasul, dan Bintang Timur. Nah, yang berikut ini untuk Hmm. kolekte 31 Mei, kemudian ini untuk Iya, kolekte 30 Oktober 2025. Nah, kemudian ada data penerimaan sakramen baptis dengan jumlah 13 anak, kemudian ada sumbangan dana perayaan dari 5 KBG. Berikut ada jumlah penerimaan stasi, total semuanya ada uh, 16.415.000 total penerimaan untuk 1 tahun. Nah, yang berikut ada pengeluaran dari iya, iya, benar. ini ya, dengan total pengeluarannya 10.343.000. Nah, ini data mentah. Kemudian ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini itu artinya jurnal umum ini artinya itu buku catatan dalam laporan keuangan pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Ini alur pertama untuk mencapai laporan keuangan yaitu jurnal umum. Nah, di sini ada tanggal 1 Januari tadi itu ada akunnya itu akun kas, kemudian posisinya di debit, kemudian ada pendapatan kolekte. Nah, pendapatan kolekte ini berasal dari misa awal tahun pertama yang totalnya itu 115.000. Nah, artinya ini kas pada jurnal umum ini Iya, sifatnya menambah. Kemudian begitu juga dengan pendapatan. Tetapi posisinya mereka itu berlawanan. Kasnya itu di debit karena mereka menerima uang tunai, menerima kas. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini artinya pendapatannya bertambah, tapi posisinya di kredit karena di dalam akuntansi posisinya di pendapatan ini dia di kredit kalau dia bertambah. Nah, ini ada akun kas, kemudian contohnya itu ada beban honorarium. Nah, lawannya itu tanggal 2 Januari, beban honorarium ada kas. Nah, artinya beban honorarium ini mereka mengeluarkan dana untuk untuk honorarium Romo sebesar 250.000. Nah, otomatis kasnya dikredit karena kas mereka mengeluarkan kas, jadi kasnya berkurang dengan beban honorarium sebesar 250.000 rupiah. Nah, iya, setelah jurnal umum ada yang namanya buku besar. iya, Nah, buku besar ini tujuannya itu mengumpulkan akun-akun yang sama. Contohnya, dalam buku besar ini ada akun kas. Setiap akun kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu digabung menjadi satu. Nah, dengan iya, total akhirnya itu kas dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu sebesar 5.789.000. Nah, setelah ada akun kas, ada namanya akun perlengkapan. Nah, akun perlengkapan ini perlengkapan dalam gereja mereka ada pembelian perlengkapan untuk misalnya ada apa hari raya Natal, otomatis mereka membeli perlengkapan. Jadi total perlengkapan yang mereka beli selama 1 tahun ini adalah
ini sebesar 3.088.000. Nah, setelah ada akun perlengkapan, ada namanya akun peralatan. Kemudian ada akun pendapatan kolekte. Nah, pendapatan kolekte ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan kolekte dari kolekte minggu. Yang kemudian itu pendapatan dari kolekte hari raya, dengan total pendapatan kolekte hari raya dari hari-hari Paskah dengan Natal itu sebesar 4.376.000. Nah, Ya. kemudian setelah buku besar, langkah yang berikutnya itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tujuannya itu adalah mendaftar seluruh saldo akun yang terdapat di dalam buku besar yang tadi. Nah, kayak yang tadi ini, ada beberapa jenis akun di buku besar. Kemudian pindahkan akun tersebut ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tujuannya itu untuk membalanskan apakah pembelian dan pengeluarannya itu sama di posisi debit ataupun di Hmm, kredit. Nah, ini benar. ya. Kemudian di neraca saldo ini yang pertama ada akun kas, nah perlengkapan dan peralatan. Kemudian gabungkan semua dengan pendapatan, kemudian ada pendapatan sumbangan hari raya dengan total akhirnya debit dengan kreditnya itu sebesar 16.132.000. Nah, begitu juga dengan kredit, ini debitnya. Nah, Iya. setelah neraca saldo, ini jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini tugasnya itu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini ada tanggal di sini untuk tanggalnya itu dihitung 31 Desember semua. Nah, ada beban perlengkapan sebesar 3.088.000. Nah, 3.088.000 ini berasal dari uh, neraca saldo yang ini untuk akun perlengkapannya. Yang ini Hmm, 3.088.000 itu dipindahkan ke jurnal penyelesaian. Nah, lawannya akunnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa di jurnal penyelesaian ini ada beban perlengkapan pada perlengkapan? Karena perlengkapan ini bersifatnya habis pakai, jadi tidak waktu pemakaiannya itu tidak lama, hanya sementara saja. Kemudian ini menjadi bahwa perlengkapannya itu sudah habis terpakai, kemudian dihitung itu akunnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, kemudian itu ada beban penyusutan peralatan mic, yang dimana gereja ini membeli peralatan mic. Kemudian untuk beban penyusutannya itu 75.000. Nah, kita hitung dari hmm, mana 75.000. Sementara di awalnya tadi untuk peralatan mic-nya itu pembeliannya itu 400.000, tetapi di jurnal penyusutan ini mic-nya itu menjadi 75.000 karena ada penyusutan, ada susutan dari untuk karena iya. itu bersifat dengan pemakaiannya jangka waktu yang lama, maka ada penyusutannya. Kalau misalnya kita jual kembali itu mic, tentu tidak harganya itu tidak seperti yang kita belinya pertama harga 400.000. Nah, untuk Iya. menghitung 75.000 ini contohnya ini mic yang tadi. Kemudian di dalam akuntansi untuk mic seperti barang-barang yang kecil ini dikelompokkan kelompok dua, yaitu 4 tahun pemakaiannya, lebih dari 4 tahun. Nah, ini dibelinya mic ini tanggal 10 bulan 4. Kemudian tahun belinya itu 2025. Nah, harga awalnya, harga perolehannya itu 400.000. Nah, karena mic ini kelompoknya itu menjadi kelompok 4, kemudian penyusutan per tahunnya itu 100.000. Nah, Iya. ya akhirnya. Kemudian akumulasi penyusutan ini 75.000 ini di 100.000 karena dia belinya bulan Lima. Empat. bulan 4. Nah, bulan 4 ke bulan Desember itu selisihnya itu 9 bulan. 6 bulan. Akhirnya ya Ya, 9 9. bulan. Akhirnya um, yang ini 100.000 dibagi dengan 12 bulan dibagi 9. Hmm. Nah, eh, Iya, ya. dibagi 9. Kemudian untuk nilai bukunya itu harga 400 perolehan pembelian pertama dikurangi dengan akumulasi penyusutan namanya 75.000 yang tadi yang Ya. yang ini, kemudian itu hasilnya 325.000. Nah, ini yang akan masuk ke dalam jurnal penyesuaian tadi yang ini, yang uh,
peralatan mic 75.000 dengan itu pun dengan kreditnya. Nah, kemudian Iya. ada neraca lajur. Nah, neraca lajur ini tujuannya itu kertas kerja yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan menggabungkan data dari neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Nah, artinya itu gabungkan dari neraca Iya. saldo yang tadi, akun-akun yang dari neraca saldo yang ini semua, pindahkan ke dalam neraca lajur. Nah, ini ada akun debit dan kredit, pindahkan. Nah, begitupun dengan jurnal penyelesaian tadi. Dari yang jurnal penyelesaian ini, yang akun-akun yang ada di uh, jurnal penyelesaian yang ini semua, yang ini, itu dipindahkan ke dalam neraca lajur. Nah, ini. Jadi, Iya. total untuk neraca saldonya masih sama untuk balance ya, 16.132.000. Kemudian untuk jurnal penyelesaian totalnya tadi itu 4.235.417 rupiah. Nah, neraca saldo setelah ada penyesuaian itu totalnya 17.279.000. Nah, ini jurnal penyesuaian ini dari mana? Ini kita pindahkan, misalnya posisi awalnya di neraca saldo itu di debit, kemudian kita pindahkan yang di sini ke neraca saldo setelah Hmm. penyesuaian dari neraca saldo yang tadi. Nah, kemudian begitupun dengan yang lainnya. Akhirnya setelah dipindahkan semua, totalnya 17.279.000. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini yaitu rumusnya pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatannya kita, Hmm. semua pendapatannya kita dikurangi dengan beban, entah itu beban operasi, pokoknya beban operasional, Operasional. ya beban operasionalnya kita. Kemudian pendapatannya kita itu sebesar 16. uh, 16. ya 16 ya sabar. 16 juta. Ya 16 juta. Nah, ini untuk pendapatannya 17 Iya. lebih karena ada tambahan dari nasa yang lain tadi 17 juta. Iya. Kemudian bebannya kita selama kegiatannya itu 9 juta lebih. Nah, ini Hmm. pendapatan dikurangi dengan beban itu 17 ini dikurangi dengan ini hasilnya 7.550.000. 17 yang ini dikurangi dengan Iya. Iya. 9 juta. Akhirnya hasilnya 7 juta. Ini artinya surplus. Dalam akuntansi, surplus itu di mana pendapatannya kita itu lebih besar dibandingkan pengeluarannya kita. Nah, karena di sini Hmm. pendapatannya lebih besar dikurangi dengan Hmm. pengeluarannya kita, itu hasilnya surplus. Surplus Signifikan. artinya keuntungan. Nah, kalau misalnya Iya. di dalam usahanya kita itu uh, pengeluarannya kita lebih besar daripada pendapatannya kita, itu artinya defisit, minus di hasilnya. Iya. Iya benar. Kemudian ada laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi komprehensif itu sama kayak laporan laba rugi, di mana pendapatannya dikurangi dengan beban, di mana pendapatannya tadi itu sebesar 17.196.000 lebih, kemudian ada beban kita, pengeluaran kita itu sebesar 9.645.000. Akhirnya hasilnya 17 juta lebih dikurangi 9 juta lebih itu hasilnya 7.550.000 surplus dia keuntungan. Nah, Iya. yang berikut laporan perubahan aset neto. Nah, laporan perubahan aset neto itu laporan yang menunjukkan perubahan aset neto, yaitu selisih antara aset dan liabilitas. Nah, saldo awalnya kita kan saldo awal tahun sebelumnya, masuk dari tahun 2024 kan kita punya tidak ada. Dari usaha Iya. gereja tidak ada. Akhirnya surplus tahun berjalan, masuk keuntungan setelah dikurangi semua dengan beban semuanya, itu keuntungan yang kita 7 itu juta. menjadi 7.550.000. Inilah keuntungan dari gereja setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selama 1 tahun. Nah, Iya benar. laporan yang berikut itu laporan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini laporan yang menunjukkan posisi antara aset dengan liabilitas ataupun utang itu harus balance. Nah, ini ada asetnya kita, ini ada total semua untuk asetnya kita itu 7.550. Kemudian karena kita punya tidak ada utang, kemudian ada saldo awalnya tidak ada, kemudian asetnya itu tanpa pembatas. Nah, aset ini berasal dari laporan yang ini, yang Hmm. ini. Nah, untuk Iya. laporan posisi keuangan yang ini. Akhirnya, jadi sama. Kalau misal di antara ini posisi dengan
yang ini dengan yang ini. Kalau misalnya tidak sama, berarti ada kesalahan perhitungannya kita. Nah, Ya, yang berikut itu laporan arus kas. Laporan arus kas ini yaitu laporan yang ya, menunjukkan arus Mas. masuk, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, karena keuntungannya kita setelah dikurangi dengan beban itu tadi itu 7.550.000. Nah, yang ini uh, yang, yang ini kemudian ada total semua, intinya kasnya kita, pendapatannya kita dalam satu tahun itu menjadi apa 7.550.883. 50. Nah, ini Ya, keuntungan gereja selama satu dalam tahun pertanyaan. setelah dikurangi dengan beban. Yang ini. Nah, yang ini keuntungannya kita selama satu tahun. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin eh, Bapak sendiri ada pertanyaan mungkin atau misalnya kebingungan cara perhitungan atau misalnya akun-akun angka-angkanya dari mana mungkin bisa memberikan pertanyaan dengan mungkin satu pertanyaan saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih waktu Ya, dan kesempatannya. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih setelah ada sistem perhitungan keuangan pemasukan dalam satu tahun untuk stasi Pocodedeng, Santo Fransiskus Saverius. Nah, setelah ada perhitungan seperti ini, kita ada menambah pengetahuan. betul. Jujur saja sebelum apa ini, kadang-kadang kita sistem pengelolaan keuangannya ya biasa-biasa saja, tidak seperti ada Dalam bentuk laporan keuangan. proses. Iya, dalam Nah, bentuk laporannya, artinya dalam manajemen keuangannya tidak seperti ini dia. iya, Dengan adanya eh, sistem seperti ini adalah menambah pengetahuan kami di stasi Pocodedeng. Untuk betul. berkaitan dengan pertanyaan, mungkin saja eh, pada kesempatan ini saya tidak ada memberikan pertanyaan, tapi intinya kami selaku pengurus stasi sudah paham, sudah mengerti terkait dengan sistem atau manajemen keuangan di stasi ini. Oh, baik, Mungkin Pak. itu saja. Oh ya, terima Iya. kasih kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Dan terima kasih juga Hmm. telah mempercaya saya sebagai mahasiswa untuk menyusun laporan keuangan dari gereja. Mungkin itu saja eh, akhir Iya. presentasi dari kita, Iya. Pak. Ya, Iya. Ya, oke. seperti itu tadi ya, saya menyampaikan ucapan terima kasih balik